Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya di JGM Hobi ya. Jadi di video kali ini saya ingin bercerita sedikit tentang pohon sirsa ini ya, yang saya tanam dari biji dan posisinya itu di tepi jalan ya teman-teman. Jadi pohon sirsa ini saya tanam waktu tahun 2016 ya. Jadi sudah berumur 7 tahun lebih. Sirsa ini pertama kali berbuah itu pada tahun 2018. Dan saat itu buahnya kira-kira ada 3 biji gitu ya teman-teman. Tapi saat itu tidak pernah ya merasakan buahnya karena kalau tidak salah 2 biji itu jatuh ke parit ya teman, sedangkan satu lagi matang tapi busuk ya. Terus selama itu dia tidak pernah lagi ya berbuah teman-teman, istilahnya mogok lah ya. Jadi selama itu pernah ya saya coba buahkan dengan cara melukai batangnya dengan parang ya, dan hasilnya dia tetap tidak mau berbuah ya. Terkadang adalah ya bunganya, tapi itu gugur ya teman-teman. Tapi untuk daunnya itu sangat hijau ya teman-teman, bahkan sangat rimbun ya. Pernah juga sekali ya ditebang sama suami sampai tinggal tunggul ya. Ini ada bekas tebangannya. Jadi ini batang utamanya ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat ini ukurannya sangat besar ya, jadi sudah sangat berumur ya. Cabang yang di sana juga ditebang ya teman-teman. Jadi ini adalah tunas-tunas barunya ya teman-teman yang baru tumbuh. Setelah tunas barunya tumbuh, dia tidak kunjung juga ya berbuah ya. Jadi yang dimanfaatkan itu hanyalah daunnya saja, karena seperti yang kita tahu ya, daun sirsa ini bisa mengobati sakit kanker dan juga tumor ya teman-teman. Karena itu banyak teman dan juga warga sekitar yang datang untuk meminta daunnya ya teman-teman. Dan tante saya juga sering ya datang untuk ambil daun sirsa ini ya untuk direbus. Dan kemarin-kemarin itu ada ya niat untuk ditebang habis ya, terus diganti dengan tanaman lain. Soalnya sudah 5 tahun ya tidak kunjung berbuah. Tapi kata suami dibiarin saja ya, karena banyak juga warga yang datang untuk ambil daunnya. Jadi ya udah dipiara aja. Dan setelah penantian yang cukup lama, akhirnya dia berbunga juga ya teman-teman. Jadi ini pertama kali dia berbunga ya sejak saya tebang sampai habis ya, sampai tinggal tunggul. Saya melakukan penyerbukan buatan pada setiap bunganya ya, agar kemungkinan berhasil menjadi buah itu lebih besar ya teman-teman. Tapi untuk bunga yang posisinya agak tinggi itu saya membiarkan proses penyerbukannya itu terjadi secara alami. Dan ini ya teman-teman hasil penyerbukan buatan ya. Sebagian bunganya itu jadi ya teman-teman. Dan ini ya teman-teman setelah 2 bulan lebih ya dari waktu bunganya muncul itu ya teman-teman. Jadi ada yang sudah besar buahnya, terus ada yang baru jadi juga ya teman-teman, seperti itu ya. Sebentar saya zoomkan. Nah ini baru jadi ya bakal buahnya ya teman-teman. Jadi ini cukup banyak juga ya teman-teman. Untuk kondisi daunnya sendiri ini agak kuning-kuning ya teman-teman. Terus ini kemarin baru saya lakukan penyerbukannya ya teman-teman. Jadi belum tahu jadi atau tidak ya, tapi sepertinya jadi ya. Ini setelah 3 bulan dari hari munculnya bunga sirsa ini ya teman-teman. Jadi bisa teman-teman lihat ini ada beberapa bunga yang sudah jadi buah ya, dan buahnya itu semakin besar ya teman-teman. Jadi ini ada sebagian yang hasilnya itu dari hasil penyerbukan buatan. Jadi dari semua bunga yang saya lakukan penyerbukan buatan itu ada sebagian yang gagal ya, dan malah berhasil diserbukan oleh semut ya teman-teman. Dan untuk tanaman sirsa ini ya jarang saya sirami ya teman-teman. Jadi baru-baru inilah saya sering siram ya. Jadi ini saya siram dengan air cucian beras yang dicampur dengan sisa susu formula ya teman-teman. Jadi yang timbul-timbul ini adalah susu basi ya teman-teman. Terus ada ampas teh juga. Terus biasanya sih ada ditambahkan ampas kopi ya, karena ini suami saya sedang tidak ada di rumah, jadi tak ada yang ngopi ya teman-teman. Jadi ampas kopinya tidak ada ya, jadi hanya sisa susu, terus air beras dan juga ampas teh ya. Jadi ini saya siramnya sehari sekali, kadang 2 hari sekali ya teman-teman. Jadi itu full ya teman-teman, 1 baskom merah ini ya teman-teman.
Jadi ini cukup ekstrim juga ya teman-teman, karena itu bisa dilihat dari hasilnya ya, yaitu daunnya menjadi kuning ya, terus ada sebagian yang rontok ya teman-teman. Terus jika teman-teman cermati ya, ini di ujung daunnya itu ada bekas terbakar gitu ya teman-teman. Jadi cukup kuat juga ya, karena saya menyiramnya satu hari, terkadang 2 hari sekali ya. Dan biasanya campuran air beras ini selalu saya siramkan ke tanaman tomat ya teman-teman, karena sekarang saya sudah tidak tanam tomat lagi ya. Jadi air ini bingung ya teman-teman mau disiram kemana ya. Dan ini saya mencoba untuk mencangkuknya ya teman-teman. Jadi dari dulu sih saya mencangkuk itu selalu gagal ya, jadi ini saya coba lagi, siapa tahu berhasil ya. Ini saya mau ke bawah sebentar ya, mau bagi air susu basi ini ke tanaman lain ya. Biasanya satu ember ini saya siram semuanya ke pohon sirsak ya, tapi hari ini saya bagi ke tanaman lemon dan juga sirsak saya yang satu batang lagi yang ada di ujung sana ya. Jadi ini saya juga ada coba tanam cabai hidroponik ya teman-teman, dengan menggunakan botol bekas ya. Jadi ini sudah berbuah walaupun pohonnya, tanamannya pendek ya. Tapi ini kelihatannya ppm-nya terlalu tinggi ya, karena bisa dilihat dari daunnya yang hijaunya agak tua ya teman-teman. Terus air susu basi tadi sisanya saya siram ke sirsak ini ya teman-teman. Ini sirsaknya kerdil ya teman-teman, tingginya cuma seperut saya lah gitu ya teman-teman, dan daunnya juga sedikit, tapi dia sudah mulai berbuah ya teman-teman, walaupun cuma sebiji ya. Oke teman-teman, sekian ya cerita saya tentang pohon sirsak yang saya tanam di halaman rumah saya ya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya ya. Terima kasih.